Halo Kak, udah siap belum nih Hai. buat nanti? Kemarin ini kita ngobrolin apa ya? Kita ngobrol ala ini aja ya. Kemarin gue belum ikut live kalian. Sama sekali? Belum kan? Gue belum ikut live kalian yang co-founders, maksud gue yang Hamin satu itu. Oh iya. By the way, Right? hari ini tuh hari ini live-nya eksklusif karena kayak dua-duanya tuh dari co-founder of B25 gitu. Yay! Yeay! Ngobrol sama Anas. Ya kita ngobrol-ngobrol dulu mungkin sebelum mulai. Sambil nunggu Mm-mm. teman-teman yang lain buat join. Tuh. Gimana nih Kak, hari ini dari tadi ngapain aja? Akhirnya punya sedikit real weekend ya, karena biasanya kita weekend rapat ya nggak? Iya, Before 25. bener-bener. Jadi Kuliah fun fact dikasihkan guys, hari before Sabtuku. Ya. iya, fun fact before 25 itu rapatnya tiap weekend gitu. Iya, ya aku Anyways, dedikasikan. uh, having a life a little bit Yap, more than minggu-minggu sebelumnya. iya, akhirnya. By the way, live IG apa session paling Ana suka yang mana nih? Favorit loh. I Um, mean kayak we love everything ya. We love it all. Cuma menurut kamu paling ya, seru yang mana? Paling aku favorit? mau aku mau ngaku dosa dulu sih. Aku belum ada yang nonton 100% bener-bener. Karena aku udah keluarin, aku sibuk sekolah, terus pas banget kemarin aku ada exam, jadi bener-bener nggak bisa pegang HP sama sekali. Terus aku yang kayak, ya udah deh, nanti aku, maksudnya that's good, kita save videonya, jadi buat teman-teman yang kayak ketinggalan, kayak aku sendiri yang ketinggalan, kita masih bisa nonton gitu loh, ya kan? Ya, Dan that's it. pastinya aku paling nunggu-nunggu buat nonton Dating Life and Tips sih. Bagus banget. Ya. Aku Iya, iya sebenarnya emang sempet bener. kayak ngintip-ngintip gitu kayak "Oh, it's good. Pembahasannya juga bagus. Gue juga gue suka Resign 101, Being Ah Konten itu gue juga lucu iya banget aku juga. pokoknya. Aku nunggu itu juga. Aku nunggu kayak belum bisa ini, belum bisa nonton. Aku pikir abis ini, terus aku kayak mau nonton satu-satu. Dan kayak karena di save, jadi aku pikir kok kalau misal aku lagi butuh yang itu, aku bakal nonton yang itu. Misal aku lagi butuh tentang kayak em, time management yang barusan sebelumnya ya kan. Aku nanti tinggal Mm-mm. kayak ke video cek-cek IG before you turn 25 dan terus aku nonton. Alright, it's Exactly. almost Bahkan 7. ya, terus ada financial planning juga, seru banget Yap. sih. Gue gue sendiri Makanya belajar banyak banget, and we got bener it banget, for bener. free kan. Iya, Iya, boleh spoiler dikit nggak sih? Kita akan ada apa ya? Upload ini ke channel lain juga, jadi teman-teman bisa stay tune nggak ketinggalan ini ya semua yes. sessionnya ya. Bener, 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 bener. S3 marketing. Yuhu. Oke, di tempat kakak gimana sekarang? Kalau aku di Sydney sekarang udah malam, udah Hmm. hampir jam 10, udah almost waktunya Wow. tidur. Tapi untuk before you turn 25 aku rela memberikan waktuku. Oke. As long as it's a good thing, ya. Yeah. Ya, heeh. Masih jam mau dinner ya. Kan kita start jam 7 nih. Mm-mm. Masih, tapi karena pandemic jadi walaupun new normal ini masih saya sepi gitu juga. Yeah. Okay, hello everyone yang udah stay tuned. Thank you for joining us. Thank you for tuning. Good evening everyone. I hope you guys are having a great day. Kak Galuh juga I hope you were having a great day. And I just want to say welcome. Selamat datang di sesi IG Live Before 25 X Galuh Widya Stuti, which is the last session of day 2. Yep. Yay! Kita bakal menutup Before 25 dengan cerita-ceritanya Kak Galuh, cerita sharing-sharingan yang menarik. Jadi sebelum Kak Galuh memperkenalkan diri, aku dulu kali yang memperkenalkan diri. Jadi aku Anastasia Krisna,
biasa aku dipanggil Anas, kalau nggak Tasya. Aku adalah student of Culinary Arts in William Blue College of Hospitality Management. Aku juga one of the co-founder of Before 25. Nah, Kak Galuh, kira-kira boleh memperkenalkan dirinya? Oke, thank you Anas. Hai semua, aku Galuh. Saat ini aku masih berkuliah di semester akhir, di tingkat akhir di Universitas Indonesia. Doain ya, semoga lancar, segera lulus. Amin. And sekarang kesibukan aku intern, kemudian aku membangun bicara proses, mentoring platform, sama bareng teman-teman ngerjain Before 25. Dan selain itu, ya ada beberapa kegiatan lain untuk mengisi waktu-waktu luang gitu. Sebelum Anyways, sebelum kita langsung masuk nih Kak ke topik hari ini, kan topik hari ini tuh maksudnya topik live sekarang ini kan kita akan membahas kayak how do we supposed to see gap year. Karena kan kebetulan yep. juga kakak itu dulu gap year dan aku kebetulan juga gap year, dan kayak fun fact semua co-founder Before 25 itu gap year. Ya, Jadi aku mau tanya-tanya sedikit nih Kak, kayak biar teman-teman di sana tahu ya kan, awal-awalnya Kakak tuh bisa kepikiran buat bikin Before 25 gimana sih? Sebelum kita mulai nih oke. bahas. Oke, jadi waktu itu pertama kali kan aku sama Atalia, kita satu Mm-mm. program beasiswa waktu itu. Nah, kemudian di suatu sore yang random, Talia itu ngechat aku, terus kayak, Kak, I feel like my calling is calling. Nah, terus pokoknya dia ngajak untuk kita bikin sebuah move on yang waktu itu aku pun sempat mempertanyakan gitu ya, kayak do I need to do this kind of thing lagi, karena sebenarnya aku juga sedang membangun bicara proses gitu. Tapi Mm-mm. Mm-mm. actually sebenarnya fokusnya beda walaupun serupa kayak gitu. Nah, akhirnya I know Talia as a person juga, dan we have the same value. Terus Talia ngajak kedua temannya, yaitu uh, Belinda dan Anas. Terus akhirnya yaudah kita ketemu via online, and we are working on it. We recruit volunteers. We simply challenge ourselves, dan sesimpel kayak yaudah setulusnya aja emang kita mau memberikan dampak ke generasi kita, so we Yep, we simply doing it excellently gitu. yep. Sampai akhirnya kita sampai di hari kedua teman-teman, Iya, and thank you for aduh. all the Yes, excitement. thank you banget. Kayak kita, jujur aku nggak nyangka sih Kak. Maksudnya dulu Ya yang kita parah. mungkin kita mikir kayak oh kita cuma iseng-iseng bikin ini, but it's actually ini benar-benar bisa jadi suatu berkat buat banyak orang, dan orang-orang bisa Hmm, belajar dari sini. Dan kayak aku nggak nyangka kalau teman-teman di luar sana tuh dukung kita banget, terutama kayak volunteer gitu, kayak oh I'm yes, just kayak they are heroes. ya I'm so grateful sih bener kayak. Mm-mm. Oke, eh, mungkin kita bisa mulai sekarang kali ya Kak, soalnya teman-teman kita juga udah pada mulai join kan ya. Alright, Oke, sure. so we're going to talk about how do we supposed to see gap year. Jadi kalau dari Kak Galunya sendiri ini, boleh nggak kayak sharingin sedikit dong cerita gap year kakak tuh dulu gimana? Oke, menarik sih karena cerita gap year-ku ini adalah salah satu, atau bisa aku bilang pengalaman di hidupku yang paling life changing. Karena kalau Mm-mm. aku nggak menghadapi pengalaman ini, I don't think I will be the Galuh that I am right now gitu. Yap. Jadi pertama kali gap year itu kan biasa, kalau teman-teman belum paham, gap year itu adalah masa dimana kita kayak istilahnya uh, taking a break, tapi Yap. bukan break yang rest gitu kan. Mm-mm. Biasanya ini anak-anak yang mengalami, anak-anak dari SMA, kalau di Indo ya, SMA, terus transisi mereka ke kuliah gitu. Biasanya Mm-mm. mereka itu ketika apa ya, ketika orang lain kuliah, they don't do the same thing, mereka memilih jalan yang lain, atau mungkin bukan memilih ya, kadang mungkin kondisi membuat mereka untuk menjalani gap year itu gitu. Yap. Nah, anyway, kalau kisahku waktu itu, waktu dari kecil aku kan pengen jadi dokter mimpinya. Terus Mm-mm. I apply to to med school. Yang waktu itu aku tuh orangnya cukup idealis, kayak mungkin Ana sendiri personally tahu kalau salah satu prinsipku adalah
shoot for the stars gitu kan. Yap, Jadi yap, benar. taruh standar tuh sekalian yang tinggi gitu, jangan Mm-mm. downgrade gitu. Kita harus Mm-mm. usahakan. Dan waktu itu UI, kampusku sekarang adalah it was my dream university. Tapi di tahun pertama bener-bener aku kayak ditolak-tolak terus kayak gitu. Dan mau nggak mau, sebenarnya aku nggak gabir-gabir banget karena aku menjalani kuliah lain di universitas lain. Tapi apa ya itu apa bukan major atau bukan ilmu yang aku ingin benar-benar pelajari gitu. Kayak Mm-mm. istilahnya Mm-mm. for the rest of my life gitu. Mm-mm. Jadi ya udah, aku tetap kejar mimpiku sampai akhirnya aku keterima di my dream university kayak Mm-mm. gitu. Nah bahkan dan itu nggak gampang teman-teman karena mungkin karena aku bukan orang yang pinter gitu. Jadi kayak Mm-mm. aku mungkin bisa sampai di titik sekarang tuh benar-benar of course it's only gue percaya ini Tuhan yang kasih, tapi Yap, juga uh, I also merasa ditempa gitu karena aku harus yap. belajar yang Mm-mm. ya karena aku tahu aku tidak pintar jadi aku harus benar-benar drilling day in and day out kayak belajar tuh hampir pokoknya keseharianku gitu dan Mm. ngerasain juga kok susah aja gitu sementara aku kayaknya mundur banget nih setahun lagi gitu kan and then Mm-mm. um, apa namanya selain itu juga ada pressure-pressure juga karena orang-orang kan kayak yang namanya orang ya pasti selalu mengkomentari hidup kita mau baik sama Yap, enggak itu pasti benar. akan ada yang komentar kan Yap. Mm. dan itu uh, apa ya pasti ada burden tersendiri gitu loh kayak Yap. ya elah mimpi amat gitu-gitu kan or some kind of things atau kayak Mm-mm. ketika apa sih ketika kita mundur dikit atau mengalami gap year itu kayak rasanya entah benar atau tidak ya bisa aja nih Mm-mm. karena pemikiran kita sendiri Mm-mm. tuh Mm-mm. kayaknya orang jadi underestimate kita gitu Yap, kayak lu tuh. nggak akan sukses gitu dan Mm-mm. itu yang dulu aku rasakan aku sempat Mm-mm. ngerasa gitu nah uh, dan tapi aku bersyukurnya kayak gara-gara semua itu gara-gara aku menjalani proses yang seperti itu jadi lebih gigih sih sekarang maksudnya Mm. kayak jadi apa ya kalau gagal dikit atau ada Mm. hal yang mundur dikit dari ekspektasi kayak udah terlatih gitu karena Iya, oh iya. ya udah gitu, jalanin aja gitu anyway Mm. terus kayak dari setelah gap year itu mungkin aku memang mundur setahun tapi ternyata Tuhan persiapkan berkat yang banyak banget Yap, selama masa kuliahku. I never imagine I become the way I am today. Maksudnya yap. tentu aku masih perlu banyak hal untuk dipelajari, tapi aku juga bersyukur for who I am right now. I mean Mm-mm. kayak aku menilai dari progresku aku dulu nggak seperti ini gitu. Mm-mm. Kayak aku bisa travel many countries for Mm. free. Aku Mm. bisa belajar apa tuh yang namanya research. Aku bisa achieve Mm. things that itu bahkan dulu bukan aku sama sekali gitu. Tapi Mm. I'm so grateful karena dikasih seperti itu gitu. Yap, benar-benar. Jadi kayak kadang orang tuh suka punya perspektif yang salah ya. Mungkin bukan Mm -mm. perspektif yang salah, tapi bagaimana cara orang menanggapi gap year itu beda-beda gitu loh. Maksudnya dari kakaknya sendiri, di situ di mana kakak bisa belajar lebih banyak lagi, di mana kakak bisa istilahnya mungkin discover tentang diri kakak sendiri gitu loh ya kan. Karena aku percaya masa setiap orang yang bingung kenapa dia memilih gap year atau enggak, dia bingung harus gap year atau enggak, itu masa pasti punya alasan yang berbeda-beda kan. Dan Mm kayak -mm. aku boleh tahu nggak kira-kira tuh kegiatan apa aja sih yang kakak dulu lakuin pada saat kakak gap year selain kayak belajar, selain kayak masa ngurus-ngurusin yang kayak persiapan untuk kuliah nanti tuh ada hal lain nggak yang kakak lakuin gitu? Ya, oke. Nah, jadi waktu aku selama gap year, papa aku tuh nggak ngizinin aku totally punya gap year gitu. Jadi tetap harus Mm-mm. sekolah gitu. Walaupun mungkin Mm-mm. majornya bukan yang benar-benar aku pengen gitu. Jadi selama ini tuh aku ketertarikan tuh sama sains dan sama Mm-mm. bahasa atau seni. Akhirnya karena kemarin itu aku ambillah yang bahasa sama seni gitu. Mm. Nah, terus apa itu namanya? Ya udah selama itu aku kuliah, tapi waktu kuliah pun bukan hanya karena itu bukan keinginanku yang utama, terus aku jadi nggak responsible gitu. Mm-mm. Gimana pun aku diajarin sih sama orang tuaku apapun yang kita punya itu harus dimaksimalkan.
kayak gitu. Karena kita nggak tahu ke depan tuh kayak gimana gitu. Dan kita tuh nggak tahu gitu loh apa rencana Tuhan. Siapa tahu dari jalan ini yang kita alami realitas sekarang itu tuh membuka opportunity yang lebih besar loh daripada yang kita rencanakan gitu. Makanya in everything that we face, kita harus maksimalkan apa yang di tangan kita sekarang. Jadi ya udah waktu sama kuliah, walaupun aku nggak seaktif apa ya, kalau waktu sekolah tuh aku sebenarnya lumayan aktif ikut organisasi ini dan itu gitu. Cuma waktu kuliah yang di sini tuh nggak terlalu aktif-aktif banget, tapi aku masih socialize sama teman-temanku di kampus yang dulu. Kemudian aku jadi di kampusku karena kampus bahasa dan seni gitu, dia selalu ada annual drama musical. It was really good, I really enjoy it. Jadi setahun tuh aku tergabung ke dalam drama musical yang kayak Broadway style gitu. It was really good, it was fun, I love it anyway. Nah terus kayak yaudah aku dan apa ya, dan tetap berusaha manage gimana I have a good GPA kayak gitu. Nah jadi kalau paginya aku kuliah, kemudian sorenya aku latihan for the drama musical, malamnya aku belajar buat persiapan tes. Jadi kayak gitu. Jadi kamu bisa bayangin keseharianku tuh kayak gitu, belajarnya bener-bener kayak yang malam sampai pagi kayak gitu. Tapi sempet sih kan waktu itu kampusnya sistemnya trimester gitu ya. Jadi di semester ketiga aku ambil cuti, aku bener-bener efektifin waktu buat fokus ke ujian ngejar universitasku ini gitu. Karena waktu itu udah deket juga waktu itu. But yeah, that's the thing. Kayak in whatever I do, kayak kuncinya adalah harus memaksimalkan apa yang di tangan saat ini realitanya seperti apa. Berarti gap year tuh sebenarnya nggak gabut-gabut banget ya. Kalau kayak dari dengar cerita kakak tuh justru malah banyak banget hal-hal yang kakak bisa lakuin pada saat kakak gap year. Mungkin kalau kita kuliah belum tentu kita bisa lakuinnya itu kan. Iya, benar-benar Bang. Menarik banget, menarik. Terus tadi kan pas awal-awal tuh kakak ada sempat nyinggung sedikit ya, kayak kadang tuh pada saat kita memilih untuk gap year banyak orang-orang yang mungkin nggak mendukung atau nggak baik orang-orang yang mungkin punya pikiran yang berbeda dari kita. Jadi gimana sih cara kakak menghadapi maksudnya menghadapi perspektif orang-orang yang melihat gap year itu adalah suatu kegagalan atau adalah suatu hal yang kurang baik? Ya tentu waktu menjalannya sih jujur susah ya, apalagi anak di umur segitu dulu. Maksudnya kayak it's not easy to see untuk menjalani kehidupan yang berbeda lah istilahnya. Maksudnya you know, different is somehow hard in every aspect, right? Nah, gimana menghadapinya itu waktu itu aku bersyukurnya aku punya support system. Itu ngaruh banget karena walaupun aku tahu kebanyakan orang tidak mempercayai apa yang aku lakukan atau yang aku impikan istilahnya, tapi setidaknya cukup 1-2 orang, misalkan keluargaku atau 1 or 2 of my friends, mereka tetap percaya sama aku gitu loh, kayak ikut mendukungku gitu, at least to survive gitu kan, at least untuk ayo hari ini tetap ini ya ngerjain soal ya gitu, kayak mereka menyemangati aku gitu seenggaknya. Nah, selain itu adalah itu cuma komplementer sih, maksudnya kayak ya it helps gitu, tapi menurutku yang paling ampuh banget untuk menghadapinya adalah knowing the why gitu. Waktu itu kalau boleh cerita kenapa aku tuh aku suka imagine things, tapi dulu aku bukan pemimpi, I could tell gitu, karena aku nggak berani gitu loh. Tapi aku selalu apa ya, untuk everything I do in life, aku selalu decide dengan berdoa dan termasuk cari kampus gitu kan. Nah, di situ kayak setelah sekian lama apa ya berdoa gitu, aku merasa kayak memberanikan diri untuk daftar ke UI gitu. I thought itu sih impossible banget gitu, tapi nggak tahu kenapa kayak mungkin in general ya, mungkin kita pernah merasa kayak sesuatu tuh apa ya kuat banget ke kita, atau kayak rasanya tuh kalau orang apa kayak menggelisahkan kita gitu loh. Kayak mungkin ketika Anas pernah ngerasain kayak you want, it's like your calling to make me for 25, that kind of thing gitu. Aku rasa semua orang punya itu ya.
Nah, sama itu yang aku rasain waktu aku muda, muda kayak sekarang belum muda. Nah, kayak waktu dulu itu tuh I think gue merasa ada sesuatu yang kuat untuk ke sana. Mm-mm. Dan aku udah mendoakannya juga gitu. Jadi let's go for it gitu. And let's see Mm. apa sih rencana apa sih Yap, yang Tuhan persiapkan di depan gitu. yap. And this I just do it. Nah, poinnya adalah selama setahun itu walaupun sebenarnya berat banget, aku nggak kehitung deh nangis berapa kali melewatinya dan sering mempertanyakan diriku, tapi tetap bisa maju karena aku tahu kenapa aku melakukannya gitu. Mm. Jadi mungkin buat teman-teman yang nggak usah gap year dari SMA ke kuliah ya, mungkin ketika perencanaannya atau mungkin yang sekarang Mm. lagi struggling, lagi berusaha lulus kayak aku nih, mungkin kayak udah lihat temennya udah ada yang lulus dan apa gitu, kayak as long as we know why we are here right now or why we are doing this, itu pasti bisa jadi fondasi yang kuat gitu loh. Mm. Karena Bener-bener. maupun apa ya, balik kayak yang aku bilang tadi, apapun yang kita lakukan tuh orang pasti punya something to Yap. say about it Mm. kayak gitu. Dan yang pasti yang selalu membuatku kuat adalah kayak kneel down gitu. Yap. Aku percaya banget kayak when my knees hit the ground, I can touch the sky. Itu pasti Yes, pasti kayak setuju. gitu. Mm. Yap. Kayak Berarti whatever you pokoknya, believe ya. yap. Mm-mm. Mhm. Berarti intinya semua hal yang kita lakukan di dunia itu pasti ada hal positif, apa respon positif dan respon negatif. Jadi Mm-mm. tinggal ambil respon positifnya aja karena ya kalau kita ambil respon positifnya ya pasti masa hidup kita akan dipenuhi oleh negativity gitu kan. Iya. Anyway, aku abis banget baca buku. Mm-mm. Yap, Uh, things to apa ya tadi? Things you only see when you slow down. yap, Dan gap year itu kan kesannya kayak you're slowing down yap. gitu kan. Ini aku Mm-mm. belum selesai baca bukunya, tapi masih awal-awal dan udah Mm-mm. mind blowing banget. Kayak di bukunya ditulis gini, dunia yang kita hidup sekarang itu tuh adalah realita yang kita claim. Maksudnya Yap. gini, uh, kan kalau aku sekarang ngomong, dunia tuh lagi dalam perang loh yang sangat mengkhawatirkan. Mm. Kita nggak bisa, masa sih gitu kan, kita nggak merasa itu realita kan, because we are Mm. unaware about that, padahal bisa aja Mm. beneran ada perang yang mematikan, tapi karena kita nggak tahu, we don't see Yap. that, we are unaware about it, and we do not claim it gitu. Jadi uh, ketika kita tahu itu berarti sebenarnya dunia kita, realita kita tuh datangnya dari mindset kita dong, right? Mm. Nah, Mm. jadi ketika apa ya, dunia gap year kita itu balik lagi ke apa yang mindset kita claim gitu. Mm. Mm. Kalau misalkan yang kita claim itu adalah oh ini adalah sebuah kemunduran, ini kegagalan, Mm. ini adalah batu sandungan dan lain sebagainya, itu juga dunia yang akan kita hidupi di dalamnya. Tapi Mm. kalau misalkan kita ngelihatnya kayak oh it's the part of success, berarti Mm. akan cenderung kita akan oh ini adalah waktu gue belajar gitu. Yap. Maka kayak lo akan bahkan lebih aktif gitu, Mm. lebih istilahnya apa ya, anti-fragile, Mm. lebih apa ya, lebih bertumbuh gitu ketika kita mengalami gap year atau gak usah gap year kayak timeline yang mungkin terkesan tidak kayak lebih lambat daripada ini. Mm. Tapi well, there are things that only can be seen when when the world goes slower gitu. Mm. Bener, 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 bener. Kadang ya, kadang tuh kita sebagai manusia tuh karena terlalu fokus sama misalnya sama masa depan, kita jadi lupa sama masa sekarang yang sedang kita hidupi ini loh. Jadi kayak it's good Benar. kalau kata kakak tadi, maksudnya kadang slow down itu bagus loh. Kadang kita tuh butuh yang namanya ya udah kayak coba lu kayak just slowing down everything, terus kayak coba pikirin lagi yang baik bener-bener satu-satu sama kayak misalnya ambil gap year kan. Maksudnya daripada salah pilih jurusan lebih baik kayak telat gitu loh. Karena ya waktu itu is priceless gitu. Waktu nggak bisa kembali ya kan. Benar. Benar, benar-benar. Benar banget. Terus Kak, kira-kira nih ya, ada faktor khusus atau hal-hal penting nggak sih yang perlu dipertimbangkan sebelum mungkin untuk teman-teman di luar sana, kalau misalnya mereka mau ambil gap year tuh ada nggak sih hal-hal yang harus dipertimbangkan gitu? Oke. Mungkin apa ya, kasus gap year itu kan biasanya terjadi tuh bisa karena terpaksa
dalam tanda petik. Kayak gue, maksudnya kayak ada kondisi-kondisi tertentu yang membuat lo harus istilahnya delay dulu nih rencana lo, apapun itu, entah lo mau lulus kuliah kayak, entah lo mau langsung kerja kayak, atau mau nyari sekolah lain kayak, whatever gitu. Nah, bisa karena terpaksa karena mungkin kondisi tidak mendukung. Kayak misalkan tadi gue pengennya langsung med school, tapi gue nggak keterima kayak gitu. Bisa juga kayak karena emang choose to do so gitu. Nah, tapi mungkin yang bisa dipertimbangkan itu apa ya? Lebih ke ini sih. Jangan sampai pertama kan kita harus of course knowing the why itu kan. Kita harus tahu kenapa kita mengambil gap year ini. Terlepas lo terpaksa dan tidak gitu. Maksudnya gue pun walaupun kayak kesannya dipaksa kondisi, gue sebenarnya bisa pilihan gak gap year dong. Tinggal gue lanjutin aja kuliah gue di sana gitu. But I choose to dalam tanda petik gap year gitu. Nah, tapi yang paling penting adalah lo harus tahu kenapa lo melakukan sesuatu gitu. I think it's the foundation of everything, right? Nah, terus selain itu, kalau misalkan ambil keputusan itu, ada nggak sih pihak yang dirugikan? Kayak gitu. Misalkan, waktu itu ada beberapa teman gue yang mungkin mengalami hal serupa, harus mundur setahun, kayak gitu. Kemudian memilih decision lain, karena mungkin keluarganya, kondisi keluarganya tidak mendukung dia untuk lanjut dulu, gitu. Jadi mau nggak mau harus mundur, gitu. Atau mungkin dia sendiri pun nggak tetap hatinya, gitu loh. Kayak rasanya ini buang-buang waktu kayak gitu. Nah, pasti setiap orang ya punya apa ya pertimbangannya masing-masing, kondisinya masing-masing kayak gitu. Cuma menurutku yang paling penting ada dua itu adalah the why-nya. Kenapa kita mengambil semua itu, ngambil apa ya waktu mundurnya, dan yang kedua adalah apakah decision kita ini merugikan gitu atau seberapa besar sih dampaknya ke orang lain gitu. As long kalau dampaknya ke kita sendiri kan, well you can be responsible for your own self gitu. Maksudnya kayak you can bear with it, right? Nah, tapi kalau misalkan apa namanya ngaruh ke orang lain, keluarga kayak atau apapun whatever it is gitu. Nah, itu mungkin boleh dipertimbangkan lagi lebih matang, mungkin dengan apa ya pro dan kontranya lah kayak gitu sih. Iya, baik-baik. Terus tadi kan kakak juga sendiri ada bilang tuh bisa gap year itu bisa aja menguntungkan diri sendiri. Nah, kalau dari kakak sendiri, kira-kira hal pengembangan diri apa yang kakak bisa dapat pada saat kakak gap year? Banyak parah. Banyak pasti banyak. Banyak banget. Apa ya? Kalau selama gap year-nya, gue seneng karena menurut gue walaupun itu gap year, gue juga berdarah-darah juga. Kalau misalkan fokusnya ke ini ya, perjuangan untuk go to my dream university, itu ya berdarah-darah. Tapi terlepas dari perjuangan gue go to my dream university, I really enjoy my 1 year. Karena selama ini gue dari kecil tuh kayak eksak banget anaknya. Maksudnya kayak ketika SMA gue IPA gitu banget kan, dan setahun itu gue dikasih kesempatan kehidupan yang menurut gue benar-benar berbeda gitu. Gue benar-benar jadi anak bahasa dan seni. Wah, itu seru banget sih menurut gue. Kayak they know how to have fun, and they love what they do gitu. Kayak and dan menurut gue kayak dan they're proud of it, and this is really something that worth to proud of sih menurut gue juga. Yang mungkin di luar sana tuh nggak semua orang bisa melihat apa ya namanya dengan cara yang sama gitu. Mereka tuh punya perspektif yang unik. Selama gue menjalani setahun itu ya, dan itu mengubah gue kayak perspektif gue tuh jadi lebih luas. Terlepas dari konteksnya apa ya. Maksud gue ya itu. Nah terus gue jadi punya perspektif yang lebih luas. Terus abis itu temen gue nggak dari itu aja. Gue belajar banget how to connect with people waktu itu. Terus gue juga of course sih selama gap year itu membuat gue jadi orang yang lebih gigih dan menurut gue lebih wise gitu. Karena ketika anak lain mengalami proses yang cenderung serupa sama gitu, gue punya cerita hidup yang lain gitu. And somehow I'm proud of that karena itu akhirnya
perbedaan itu atau menjadi keunikan gitu sekarang yang membawa gue ke titik ini gitu. Bener-bener. Jadi kayak banyak value, banyak skill-skill yang mungkin dulu kakak nggak punya. Sekarang masa kakak jadi nambah gitu skillnya atau value-nya. Terus kakak juga bisa kayak ngerasain hal-hal baru. Which is itu yang bener-bener kayak it's good sih sometimes buat kita. Jadi kita nggak kayak terlalu kayak monoton gitu hidupnya kayak gitu-gitu aja terus. Misalnya yang kayak pas SMA IPA belajar banget. Aku juga dulu pas SMA IPA belajar terus kayak langsung masuk kuliah harus belajar lagi. Misalnya kayak sometimes having a Masak kayak kan? iya kayak bayangin dulu gue IPA sekarang kuliahnya masak ya kan ya gap year terjadi banyak hal. Okay. Terus aku juga mau nanya nih Kak, kayak karena gap year itu kan kayak it takes long time kan, itu cukup lama kan. Dan kayak pada saat gap year kita bisa nemuin hal-hal baru yang tadi Kakak bilang, kayak contohnya dari Kakak dulu belajar science, jadi belajar something yang about arts gitu loh. Gimana sih cara Kakak dulu bisa jaga eh, kayak kakak bisa komitmen dengan diri kakak sendiri selama gap year untuk kayak ya udah untuk stick to the plan kayak melanjutkan rencana apa yang kayak udah kakak bikin dari dulu gitu loh dengan maksudnya tanpa mengorbankan kayak hal-hal baru yang dulu kakak suka lain gitu yang suka lakuin gitu. Oke. Stick to the plan walaupun kayak kita waktu selama gap year nemu hal-hal seru gitu ya. Iya kayak hal-hal kayak ya kayak finding something new yang bikin mungkin kita berubah pikiran atau apa gitu. Balik lagi sih, fondasi dari segalanya adalah knowing the why. Lagi nih Yep. gue ulang-ulang terus, tapi emang that's the thing gitu. Knowing the why, tapi sebelum ke why apa ya, knowing your why, biasanya gap year tuh malah justru membantu kita untuk menemukan gak cuma pengalaman baru, value baru, tapi bahkan menemukan diri kita sendiri. Yep. Mungkin selama ini tuh kita terjebak ke dalam sistem yang kayaknya dari kecil udah diarahkan gitu. Kayak waktu kecil kan kita sekolah dimasukin dulu kan ke sekolah mana gitu sama orang tua, kemudian dan dia tuh kayak masih diarahkan kayak gitu. Tapi when we grow up, ternyata lu kayaknya ketika dulu SD tuh kayaknya kehidupan semua teman lu tuh sama, mau yang kayak mau enggak, mau yang tinggalnya di mana sama di sana sama di sini tuh kayaknya kehidupannya sama semua gitu. When we are growing up, ternyata enggak, kehidupan orang tuh berbeda itu gitu. Dan begitupun kayak ketika kita growing up, kita juga jadi pernah gak sih kayak mempertanyakan, is it really the things that I like? Kayak gitu. Nah, bahkan, justru ketika gap year ini, ketika kita istilahnya slow down, kita jadi punya waktu gitu loh. Atau somehow, kondisinya membuat kita mempertanyakan juga, ini bener gak sih yang gue mau itu? Karena ini gue alami juga sih, waktu selama setahun itu, gue nggak terus-terusan stick to the plan. Kalau gue stick to the plan selama setahun, gue isinya cuma belajar buat tes doang gitu. Gak ada gue ikut drama musical, gak ada gue main-main sama temen gue, hangout dan sebagainya. Pasti kayak I stick to the plan gitu. Tapi no gitu, terlepas dari tadi we have to maximizing whatever we have in our hands. Gue pun sempat mempertanyakan gitu, kayak ini kan juga salah satu interest gue gitu. Dan gue jadi bener-bener bertanya, ini tuh gue cuma ambisi gue aja, obsesi gue aja untuk kuliah di sana, atau gue bener-bener suka sama ini nggak ya gitu, suka sama kesehatan nggak sih gitu. Akhirnya adalah satu semester di mana gue nggak terlalu menyentuh pembelajaran itu gitu. Gue bener-bener fokus di kuliah gue aja, gue main drama, I do performances and all the things gitu, bener-bener kayak gue enjoyin gitu. Sampai di situ gue enjoy awalnya, dan gue sadar kayak, oh enggak, gue cuma di titik enjoy aja, ini bukan hal yang gue pengen lakukan seumur hidup gue istilahnya gitu. Balik lagi lah ke apa namanya, ke plan awalnya gitu. Jadi mungkin gimana, jadi sebelum, of course setelah itu gue jadi semakin tahu dong why gue apa, kenapa gue melakukan itu gitu. Karena gue semakin sadar, gue semakin aware sama diri gue. Gue bener-bener ini loh yang gue mau di hidup gue gitu. Even sekarang pun
gue sedang mengalami hal-hal seperti itu gitu, kayak gue intern, gue melakukan hal sesuatu gitu, kayak I enjoy it, but I think this is not the thing that I really want to do in my life gitu. Jadi gue semakin stick to the plan lagi nih. Oh, emang gue interestnya kesehatan dah gitu. Jadi kayak kembali lagi tetap ada trial and error gitu di dalam kehidupan kita. Cuma keuntungannya ketika lo gap year, lo punya waktu lebih banyak daripada orang lain untuk benar-benar merenungkan trial dan error kita ini gitu. Jadi intinya balik lagi kayak waktu gap year kita jadi benar-benar bisa lihat kayak apa sih sebenarnya passion kita. Karena jujur aku sendiri yang dulu ambil gap year pun aku inget banget kayak kalau if I kayak stick to the plan, mungkin aku sekarang akan keberatan kuliahnya karena dulu aku mikir oke, kayak I wanna take business. I wanna take business tapi kayak actually aku nggak suka bisnis gitu loh. Dan kayak maksudnya I knew that waktu aku lagi ngelewatin gap year, gimana dulu kalau aku nggak ambil gap year dan aku langsung kayak let's do business, dan akhirnya aku keberatan ngejalanin kuliahnya. Aku pikir kayak masa pasti akan menyesal gitu, dan kayak penyesalan tuh selalu datang belakangan kan, karena ya kalau duluan pengumuman ya. Oke, anyway seperti yang tadi kakak bilang, support dari teman, support dari keluarga, at least satu atau dua orang itu cukup kan. Tapi menurut kakak tuh seberapa penting sih peran support itu sendiri, kayak walaupun cuma satu atau dua orang, maksudnya kadang tuh orang mungkin mikir this is my life, gue bakal jalanin ini sendiri, gue nggak perlu support dari orang lain gini-gini, tapi masa kayak seberapa pentingkah sosok supporter itu sendiri pada saat kakak gap year gitu? Penting banget, karena kita nggak bisa 100% apa ya, percaya diri gitu. Ya nggak sih? Walaupun kayak bahkan at some point ada hal-hal yang harus segera kita jalankan bahkan sebelum kita bisa yakin 100% dengan hal itu gitu. I mean so many uncertainties in life kan. Tapi kayak dengan adanya orang-orang ini lo tuh punya kekuatan lebih gitu yang at least they can encourage you ketika lo misalkan di tengah proses harus terjatuh, mengalami hal-hal yang di luar ekspektasi lo, hal-hal yang bikin kita burdened. We have people that we can go back to, yang bisa kita sekedar curhatin dan dengerin doang, itu tuh kayak it means a lot gitu. Bahkan at least for me, I don't know about you, tapi menurut gue semua orang gitu gak sih, kayak sekedar kita curhat terus didengerin aja tuh itu kayak it helps gitu, karena kita release emosi kita gitu kan. Nah dan bahkan kayak ada orang dengan adanya supporting system ini tuh sometimes they can see what we cannot see. Yes, benar. Kayak mungkin kesannya di luar, di titik sekarang pun kesannya di luar tuh kayak, atau mungkin teman-temanku waktu melihat aku gap year tuh mereka ngomongnya kayak you're very strong ya, bisa melewati semua ini gini-gini dan lain sebagainya. Enggak coy, I keep questioning myself even until now gitu, at so many times. Tapi karena gue punya teman-teman ini, gue punya keluarga gue punya supporting system yang they know my darkest side bahkan, jadi kayak itu yang membuat gue kuat gitu loh. Karena nggak ada satupun manusia yang yang sanggup jadi single fighter. Kayak gitu sih. Dan gue sangat grateful dengan supporting system yang sangat bisa menerima apa adanya seseorang itu, kayak wow, I really treasure that kind of people. Terus kayak tadi kan kakak bilang kayak supporting system itu ya bisa dari mana aja, bisa dari teman, bisa dari keluarga. Tapi kan kalau misalnya keluarga lebih gampang karena dia dekat dengan kita. Tapi kalau misalnya kayak teman-teman kita gap year, tapi teman-teman kita tuh udah kuliah. Itu gimana cara kakak kayak menjaga komunikasi dengan teman-teman yang mungkin sedang kuliah, tapi kakaknya nggak kuliah gitu loh?
Itu aku juga ngerasain sih. Dan eh, di teman-temanku yang satu sekolah sama aku tuh cenderung kalau kuliah tuh di luar kota. Jadi bener-bener tuh Mm-mm. rasanya aku sendirian di kotaku itu gitu. Mm-mm. Udah kayak udah mau main kayak sendirian gitu-gitu dan Mm-mm. lain sebagainya, right? Tapi untungnya apa ya, ada teknologi sih. Maksudnya mungkin at some point kita jadi ngerasa takut ngeganggu, takut apa. Mm. Tapi kayak ada satu temanku yang bilang kalau memang orangnya really care about you, Mm. they will make time for you gitu. Walaupun Yap. mungkin Mhm. Flores atau apa ya gitu. Tapi they will eventually make time for you. Jadi Mm. jangan cuma nunggu di reach out mereka, tapi Mm-mm. kita juga harus welcome mereka gitu. Kita try to reach them out gitu. Atau Mm. mungkin kayak dan ini juga yang gue syukurin dari gap year, gue jadi melihat siapa sih orang-orang sebenarnya di dalam hidup gue Mm-mm. gitu. Mm-mm. Siapa temen yang beneran temen, siapa temen yang datang ketika gue lagi di atas doang, Iya. siapa temen yang bener-bener bisa accept gue for who I am, itu kelihatan banget. Jadi kayak gue bersyukur banget untuk Mm. momen itu. Jadi bahkan ke di titik sekarang pun itu make me wiser gitu. Mm-mm. Atau mungkin apa ya, kita juga bisa buka chance untuk orang baru jadi temen yang mungkin sebenarnya kita butuhkan di waktu gap year gitu. Kayak waktu itu Mm-mm. aku ada ketika teman-temanku apa namanya udah kuliah di luar kota gitu-gitu, ternyata di masa gap year aku bertemu beberapa teman yang mereka walaupun mungkin sekarang udah jarang komunikasi, tapi Mm-mm. ketika masa gap yearku I really acknowledge Mhm. their presence sih waktu di Yap. gap year gue itu. uh, mereka waktu gue ceritain apa yang gue impikan, mereka support itu dan mereka jadi supporting system sama gue gap year. Itu gue juga bersyukur Mm-mm. banget bisa aja nih kita menemukan orang-orang baru yang ternyata temen yang suportif juga Mm-mm. gitu. Nggak harus teman lama gitu. Yap. Berarti intinya di gap year itu kakak mendapatkan banyak banget hal-hal baru dan banyak banget kayak apa istilahnya pengetahuan-pengetahuan yang mungkin kayak menurut kakak nggak penting tapi ternyata itu penting kayak contohnya teman yang memang benar-benar teman-teman yang kayak oh cuman ada pada saat kita di atas gitu loh ya kan. Terus nih Bener kak kayak banget. kan banyak nih orang tuh yang merasa kayak dia tuh tertinggal atau dia sendirian kayak kakak tadi bilang karena beda kota jadi kakak merasa sendiri main sendiri apa sendiri. Nah maksudnya dalam pada saat mereka menjalani gap year-nya itu sendiri mereka kan merasa tertinggal dan merasa kayak sendiri gitu loh dikarenakan mungkin kayak gak banyak temen yang mengambil jalan yang sama. Nah kalau menurut kakak sendiri itu gimana sih caranya supaya kita tuh bisa nggak mikir kayak gitu loh. Caranya supaya kita bisa nggak mikir kalau oh I'm not alone gitu loh. Walaupun gue mungkin beda sama teman-teman gue, tapi ya I do it gitu loh. Masa I'm doing it for myself. Menurut kakak itu gimana caranya supaya kita bisa keep thinking like that gitu? Hmm, gue percaya banget the power of words Yap. gitu. Jadi of course being content of ourselves. Mhm. Session berapa nih? Cie. being content being content of ourselves itu apa ya? An endless learning process gitu kan. Kayak it can Mhm. be a lifetime I guess. Nah, uh, apa namanya? Untuk berani sendiri ke apa-apa sendiri itu kan pasti kayak ya apalagi kalau Mhm. misalkan waktu umurnya masih muda ya Mhm. kebiasaan apa-apa bareng-bareng. Kalau makin gede menurut gue dunia semakin mendewasakan kita, kita semakin enjoy and comfortable being alone somehow Mhm. kayak gitu. Yap. Tapi balik lagi ke apa tadi mindset yang ya it's Mhm. okay to experience gap year itu tuh tadi gue ngomong pertama ada the power of words gitu kan. Kayak dulu gue inget banget gue tuh suka banget memperkatakan ke diri gue sendiri kayak Yap. lo apa namanya lu akan jadi anak UI gitu. Itu nanti Mhm. itu yang diposting di akun UI lu nanti terus kejadian Yap. beneran guys. Uh. Terus habis itu bener-bener. Even aku pernah ngomong, jadi waktu itu aku sempat les, terus ada Mhm. dua temanku yang merasakan gap year juga, dan mereka dua Mhm. teman dekat, teman belajar, teman curhat gitu kan. Nah, Mhm. kita jadi dekat karena gap year itu juga.
Terus aku pernah ngomong ke mereka gini, nanti kalau misalkan aku keterima UI, aku mau bikin tulisan ini, terus aku foto di depan apa sih waktu itu rektorat, jadi yang ikonnya Mm-mm. UI gitu. Mm-mm. Ini terus captionnya ini, gue udah nyiapin caption Nas, buat di posting gue udah nyiapin Nas, jujur gue udah nyiapin parah. Karena apa ya, orang tuh sukanya ketika mimpi atau punya perencanaan di drama gap year-nya tuh yang difokusin tuh cuma aduh gue gap year, aduh prosesnya nggak enak banget Mm-mm. dan lain sebagainya. Tapi mereka lupa ngelihat enak-enaknya gitu. Maksudnya Iya. kayak Mm-mm. enaknya mimpi gitu, kayak wah seru banget kalau misalkan gue waktu itu ya, wah seru banget kalau misalkan gue jadi aku ini apa gitu. Nah itu juga yang gue pikirin. Jadi akhirnya gue perkatakan juga tiap hari dan Yap. Mm-mm. unconsciously rasanya tuh jiwa gue tuh mengklaim itu gitu loh. Mm-mm. Gue ada satu quote banget, quote yang gue inget banget dari senior gue, Mm-mm. yang dia kisahnya juga mirip, dia dari Salatiga juga. Dia ngomong gini, just because you don't have it right now, doesn't mean you will not have it in the Yes. future. Yap. Yap. Makanya, jadi kayak ya udah, soalnya gini, supportive-supportive-nya supporting sistem kita gitu. Mm-hmm. At the end of the day, faktor yang paling mempengaruhi diri kita adalah diri kita sendiri gitu. Kalau kita cuma bergantung sama orang lain untuk memperkatakan hal-hal baik ke diri kita, ya apa ya, kayak harus nunggu berapa lama gitu loh. Mm-mm. Jadi kayak siapa lagi yang mau ngomongin hal bagus gitu, harus lo sendirilah gitu, jangan mengatakan hal-hal negatif setiap hari lagi gitu. Mm-mm. Jadi kayak, and that's literally what I have been doing until now. Walaupun mungkin ketika kita ngomong itu kita nggak percaya dan kita Yap. mungkin nggak tahu gimana caranya gitu. Misalnya kayak lo akan jadi astronot gitu, tapi you don't have any idea how to Yap. achieve that. Mm-mm. Tapi ketika lo ngomong itu tiap hari itu kayak there's law of attraction gitu, Yap. and Yap. you claim that gitu. Ada kata-kata di situ. Itu. That's why Oh we iya, have to shoot for the sorry. stars. Terus ini, gue sama temen gue itu suka banget sama yang namanya prinsip ketapel. Dan ini sangat cocok dengan gap year. Mm-hmm. Ketapel tuh untuk maju melesat kan harus mundur dulu ya. Yap, bener-bener. Supaya dia bisa dapat energi potensial ya apa? Gue apa sih kan cara? Jangan energi dulu baru dia bisa melesat maju gitu. Nah kalau dia nggak mundur dia nggak akan bisa sampai ke titik itu gitu. Yap. Nah bener. Dan itu istilah itu gambar analogi paling cocok buat yang namanya gap year, right? Nah cuma kadang yang suka luput di orang-orang adalah lo ngelihat mundur itu tuh cuma mundur doang. Yap. Tapi padahal sebenarnya mundur itu adalah lo sedang membuka diri, lo sedang mempersiapkan diri for greater good. Yap. Mungkin kalau misalkan boleh di-apply, boleh diaplikasikan di 1 tahun gather gue, mungkin yang orang-orang lihat di sosmed atau di apa, gue cuma galuh nih ngapain sih, malah kayak kagak jelas di hidupnya gitu. Perasaan dulu pengen jadi dokter, perasaan nih apa gitu. Nah, they don't know what actually I'm doing gitu. Mereka nggak tahu ketika gue tiap malam belajar sampai nangis-nangis. Mereka nggak lihat waktu gue berdoa gimana. Mereka nggak lihat bagaimana jatuh bangunnya gue. Bahkan mungkin ketika kuliah, Nas, nggak cuma gap year deh. Ketika kuliah, gue puji Tuhan dikasih berkat untuk achieve this thing and that thing. Orang nggak ngelihat kerja keras gue. Dan gue juga nggak harus pamer kerja keras gue juga sih. Iya kan? Jadi kayak dan kesannya tuh waktu awal maba pun gue juga ada terkesan mundur gitu karena udah selektif dari awal, ditawarin ikut organisasi ini nggak mau, panitiaan ini nggak mau. Dan gue sampai dikatain, lu kok ini sih gabut banget sih jadi mahasiswa, kupu-kupu lu ya ini apa gitu. Ada kan temen yang suka ngomong aja gitu, terus gue ketawain aja gitu. Until ada achievement pertama gue dan di situ orang-orang tahu kayak oh you actually doing something gitu. Jadi ketika mungkin ke ketapel itu kita lihatnya dia mundur doang, tapi when you are being the rock di ketapel itu
lu tahu kalau lu mundur ini lu sedang mempersiapkan diri for the Yes, greater good. yes, benar, benar, benar. Right? Jadi kayak ketika kita menjalani gap year ini, bodo amat lah orang-orang mau lihat kita kayaknya mundur, as long as you know what you're doing, why you're doing this, and what you are doing during the gap year, it's okay gitu. Karena apalagi orang-orang sekarang apa sih liatnya di sosmed ya, lihat online, apalagi new normal gini. Jadi kayak kalau lu nggak update apa dikit, nggak muncul di Instagram 2 minggu dikit tuh ngiranya lu apa kayak nggak ngapa-ngapain di hidup gitu kan. Padahal as long as you know what you are doing, ya udah gitu. Yep. Like just be ready for the greater good gitu. Yes. Lebih Let baik. them see aja. Iya. Ditunggu aja hasilnya, ya kan? Terus kayak lebih baik kehilangan pujian-pujian yang kayak sekarang bisa kita dapat daripada kehilangan masa depan nanti yang mungkin jauh lebih Bener hebat. banget. Bener, Iya, bener banget. banget. Bener banget. Terus Parah. just a quick Setuju, question. setuju. Aku punya satu pertanyaan tapi kakak harus jawab cepet ya. Coba nih. Oke. Jadi Takut ya nyesel nggak ambil gap year? Enggak sama So good. So good. paling cepet kan. Iya. Enggak, justru Walaupun gue kayak sangat nangis gitu ya. gue sangat mensyukuri. Bahkan ketika gue ini sebenarnya kayak apa namanya, cukup deg-degan ya. Sebenarnya lulus gue masih bisa on time. Cuma kayak sebenarnya lulus gue bisa cepat 3,5. Kan normalnya 4, which is sekarang. Nah, gue tuh sempat mikir kayak apa 3,5 ya kayak I mean I can do that gitu. Tapi waktu itu kayak buat apa juga gitu waktu itu. Karena I didn't know what I'm gonna do gitu kan. Terus bahkan ketika pasca kampusnya nanti ini pun gue sempat mikir apa gue gap sedikit gitu. Bukan karena kecanduan ya. Tapi menurut gue gap year itu juga jadi sabbatical moment kita juga gitu menurut gue. Karena kayak it give you a little bit of rest, tapi juga memberi lo perenungan gitu. Bahkan ada orang yang mungkin kalau orang lihat dia gap year kali ya, tapi sebenarnya dia sedang mengambil sabbatical moment dia. Jadi waktu istirahat dia benar-benar. Jadi ini gue lupa namanya siapa ya, Samuel or siapa gitu. Dia kayak bisnis tentang seni gitu, gue lupa. Or apa desain gitu. Dia kerja 7 tahun non-stop dalam tanda petik, kemudian dia mengambil sabat atau istirahat sabbatical moment itu selama 1 tahun. Jadi bener-bener kayak istilahnya kayak orang gap year mundur gitu. Mau kompetitor lo maju kayak mau apa, dia bener-bener nge-close company dia kayak kita tutup selama setahun, baik lagi ya tahun depan. Dia nggak peduli gitu. Dia nggak peduli kompetitor dia lebih sukses kayak di tahun itu kayak dia nggak peduli ini apa, nggak peduli gitu. Karena he need that rest, and dia percaya setiap orang ada momennya gitu. Buat belong to you gitu. Iya. Kayak mungkin yang lebih gampang diartikannya tuh kayak simple things-nya aja ya. Ketika kayak kita udah belajar nih misalnya seharian 5 jam non-stop ya kan. Kayak sebenarnya kalau kita kayak having kayak sebentar rest kayak misalnya power nap for 15 or 30 minutes, pas kita bangun tuh kita bener-bener kayak fresh banget. Kayak belajarnya lagi juga kayak semangat banget gitu loh. Kayak itu juga sama sih yang diartikan kayak gap year kan. Kayak maybe cuman kayak bedanya waktunya atau apa, tapi it's actually ya benar yang kayak kakak bilang. Maksudnya having a slow down, having a rest itu bener-bener bagus banget. Jadi kayak buat mempersiapkan diri untuk kedepannya yang lebih bagus untuk bisa mencapai hal yang jauh lebih baik lagi. Oke, terus nih Kak. Kalau misalnya direnungin lagi nih ya, ada nggak sih kayak pesan yang mau kakak sampaikan kayak untuk teman-teman di luar sana yang mungkin mereka lagi bingung harus gak sih ambil gap year atau enggak, udahlah just give it a try, ambil bisnis aja, everyone takes business so just go with business gitu. Terus nggak ada yang jadi marketnya. Iya. Jadi pesan ada nggak masa yang kakak mau sampaikan gitu ke teman-teman? Jangan terburu-buru, pasti.
jangan buru-buru. Pertimbangkan setiap hal itu secara luas gitu. Hmm. Pertama, ke diri kita sendiri, tanyakan ke diri kita, we have to be reflective. What do you actually want in life? What kind of person you want to be? Kayak gitu. Terus apa namanya? Selain itu, kalau lo udah yakin apa yang lo ingin lakukan, lihat lagi, butuh nggak sih gue Mm-mm. gap year ini gitu. Kalau misalkan udah yakin dan bisa dilakukan secepatnya, why not gitu kan? Yep, Kenapa harus bersusah-susah? yep. gitu. Nah, tapi kalau misalkan lo belum yakin and you see that kayaknya I need some more time, ya Yep. udah nggak apa-apa take it. Dengan Mm-mm. catatan yang kedua adalah uh, kita lihat apakah ini berdampak seberapa besar sih ke orang lain gitu, terutama keluarga ya, Iya. keluarga gitu. Apakah nanti ini akan memberatkan keadaan keluarga ataukah enggak kayak gitu. Maksudnya misalkan nih gue udah gap year, mungkin it's all okay gitu. Tapi kalau lulus, gue sebisa mungkin gue nggak mau mundur gitu. Yep. Walaupun apa namanya, walaupun mungkin sebenarnya agak bisa karena yang di otak gue, bokap gue mau pensiun gitu. Jadi, nah hal-hal kayak gitu loh mungkin harus diperhatikan oleh teman-teman. Terus setiap orang punya ceritanya masing-masing, termasuk kalian, dan timeline orang tuh beda-beda. Mungkin yang mulus sekarang, in the future, mereka tidak semulus itu gitu. Mungkin yang Yep. kamu pikir sukses sekarang, jalan hidupnya lain gitu kan. Dan begitu juga kamu gitu. Terus percayalah kalau misalkan Izel isn't Aduh, tadi kepotong tiba-tiba, padahal lagi seru banget. Let's waiting for Kak Galuh buat join lagi. Hmm, okay. And also we're going to have a Q&A session. Jadi nanti mungkin kita bisa langsung, mungkin kalau misalnya tadi ada yang tanya di session sebelumnya, bisa tolong ditanya lagi di sini. Thank you. Just waiting for Kak Galuh to join. Yep. Okay, Kak Galuh is requesting. Back. welcome back. Welcome back. Oh, kita nggak inget waktu nih ya. Parah. Terlalu seru guys. Iya. It's okay. Tinggal karena kita simpen di IGTV. Yes. Jadi sambung Kek, sambung. Boleh disambung? Oh iya. Tadi ya semua orang punya ceritanya masing-masing. Jadi jangan merasa ini adalah at the end of your life gitu kan, karena sebenarnya cerita ini bisa jadi nilai unik gitu, keunikan Yap. di masa depan kamu nanti gitu. Kayak menurutku ceritaku gap year ini juga selalu yang dibawa-bawa ketika aku ngisi talks gitu, kayak ini selalu yang ditanyakan orang gitu, karena that's the uniqueness of my life right now. Waktu jalaninya sih emang berat ya, tapi Iya. nggak apa-apa, it becomes the uniqueness value gitu. Dan jangan lupa menghargai proses. Iya. Dan jangan lupa boleh dicek account IG-nya Bicara Proses. Jadi guys, buat kalian yang nggak tahu, Kak Galuh itu juga salah satu founder dari Bicara Proses. Jadi boleh dicek IG-nya. Dan by the way, Before 25 juga masih ada
satu hari lagi, which is besok, ya kan Kak? Yap, Jadi jangan benar. ketinggalan buat topik-topik selanjutnya, topik-topik yang jauh lebih seru. Dan Seru mungkin parah. kayak, iya seru parah sih. Kayak dari hari pertama sampai hari ketiga itu semuanya seru-seru banget. Oke, gimana kalau kita langsung aja ke Q&A session? Banyak nih Kak pertanyaan-pertanyaan ternyata soal gap year. Oke. Jadi nih, ada yang nanya, Kak, gimana caranya ngelanjutin sekolah kalau misalnya pas gap year tuh kita udah bisa cari uang? Oke. Ini emang ini ya, cobaan dunia yang membutakan, apalagi kalau udah nyaman gitu kan. Tapi gini teman-teman, aku baru aja sharing ini ke salah satu talk yang aku ngisi. Eh, kita ke sekolah, kita ke kuliah, itu bukan untuk degree-nya doang, bukan untuk ijazahnya. Ya, of course we need that. Itu sebagai tools kita untuk apply pekerjaan atau apa gitu kan. Atau mungkin whatever lah, program or terserah. Kita butuh itu sebagai kualifikasi atau tools. Tapi yang lebih penting adalah ini, mindset-nya gitu. Atau pola pikir kita yang terbentuk selama kita menjalani pendidikan itu gitu. Nggak harus kuliah kok, kayak kursus pun nggak apa-apa gitu. Jadi sebenarnya gue personally suka bingung sama orang yang sebenarnya dia punya privilege untuk mengenyam pendidikan ya, nggak harus you are going to sekolah gitu, bisa kursus, bisa apa atau pelatihan whatever gitu. Lu punya privilege untuk mengenyam pendidikan tapi lu tidak mengambilnya dan nggak punya plan gitu. Jadi kayak buat sebenarnya apa yang Anda inginkan gitu di hidup gitu kan. Nah, karena ini yang namanya kenapa sih kita dididik itu kita supaya karakternya terbentuk, pola pikirnya, how we survive in life itu yang diajarkan sebenarnya. Soal degree, soal nilai, soal achievement, whatever, it's just a tool gitu untuk membantu kita gitu. Tapi balik lagi ke kita. Nah, gue juga suka kesel sebenarnya dengan orang-orang yang over glorified cerita-cerita orang yang sukses tanpa sekolah kayak atau di DO kayak Mark Zuckerberg, Bill Gates, Bu Susi gitu. I mean kayak it's one in a million and it's their story. Belum tentu itu story yang sama yang bisa terjadi di kita gitu. Dan perlu diingat Bill Gates, Mark, mereka di DO tapi mereka DO-nya dari Harvard gitu. Jadi kayak they're basically smart, right? Iya, iya. Right, dan even Bu Susi pun kayak ujung-ujungnya mengambil sekolah atau she takes another education gitu. Jadi balik lagi bukan tentang apa ya, bukan tentang coursesnya, bukan tentang degree-nya, bukan tentang itu, tapi tentang bagaimana sih kita dibentuk gitu pola pikirnya and how we survive in life. Itu yang penting banget gitu. Jadi karena ada kejadian temanku tuh dia udah bisa cari uang dan banyak banget cuannya, nggak ngerti lagi. Emang dia very talented gitu, bahkan udah sampai dapat kontrak yang levelnya global gitu. Dia very talented, tapi nih anak tidak responsible dengan perkuliahannya. Kayak gitu. In this case, dia punya privilege ya untuk mengenyam pendidikan tinggi gitu, yang nggak semua orang punya loh. Right? Pertama, yang sangat disayangkan adalah lu punya privilege dan lu tidak memaksimalkannya. And I don't think dia ngambil kursus gitu juga enggak. Terus habis itu, oke, dia dapat kontrak global nih, dipercaya, talentnya dia membawa dia sampai ke titik itu, karena emang dia talented banget. Dia nggak terbiasa istilahnya kerja under pressure atau tidak mengalami ini. Apa ya yang kita dapatkan di pola pikir ketika kita mendapatkan pendidikan, nah itu tuh dia nggak bisa sustain karir dia gitu. Jadi talent tuh membawa dia sampai ke titik tertentu, tapi dia nggak bisa sustain itu. Sementara temanku yang lain, dia seorang musisi,
eh dia udah sangat talented, tapi dia dan nggak habis-habisnya buat belajar gitu. Dan ketika gue tanya, kok lu passionate banget sih kayak belajar gitu, bener-bener belajar yang ambil diri lagi gitu-gitu loh, kayak it's not about the degree gal, dia ngomong gitu. Soalnya kalau misalkan gue belajar ini, istilahnya kalau punya warna di musik, gue jadi kayak warna palet gue kalau di apa ya istilahnya melukis gitu ya, gue jadi punya tambahan warna gitu, yang belum tentu musisi lain punya, istilahnya gitu. I mean kalau ini nggak ngomong eksak ya, kalau eksak kan ya it's obvious, bahkan musisi pun dia butuh pendidikan gitu loh, untuk membuat sense-nya dia tuh berkembang gitu. Jadi kalau misalkan mungkin pengalaman kita sekarang atau talent kita tuh bisa membawa kita ke titik tertentu, tapi itu nggak akan membuat kita sustain gitu. Karena apa yang kita pelajari selama mengenyam pendidikan itu nih yang bikin kita bertahan, apapun bidangnya ya. Jadi coba pikirin lagi kalau misalkan udah terhanyut dengan godaan-godaan, aduh gue udah punya uang gitu dan lain sebagainya, sampai titik mana sih lu mengalami kondisi itu, ntar udah telat dikit, lu udah istilahnya udah terlanjur lebih telat lagi ngambil pendidikannya kayak gitu. Benar. Terus Kak, dari tadi kan kita ngomongin tuh soal kayak keuntungan ambil gap year itu apa. Kalau kerugiannya sendiri itu ada nggak? Dan kayak apa itu kerugiannya? Menurut gue kerugian gap year itu cuma in the state of our mindset sih. Selama ya pasti apa ya, ketika lo di gap year mengusahakan sesuatu, terus ada ekspektasi tertentu yang gak ketemu, mungkin apa yang udah lo invest itu belum berbuah saat itu. Tapi kalau misalkan apa kita terus mempercayai dan melihat segala sesuatu tuh on its bright side, dan nggak fokus ke hal-hal buruknya doang, kita akan selalu bisa take advantage of it gitu, menurutku. Jadi apa ya? Karena aku kenal beberapa orang yang gap year yang mungkin ceritanya nggak sama kayak aku, yang berakhir manis ya sesuai ekspektasiku gitu. Tapi mereka bisa kok menjalani hidupnya dengan maksimal. Bahkan di tempat mereka dia bisa berimpact lebih gede gitu daripada yang dia ini sekarang gitu. Jadi so far menurutku ketika gap year terasa nggak menguntungkan itu, kalau aku lihat benang merahnya adalah ketika orangnya sendiri tidak mau mengubah apa yang kejatuhannya menjadi sesuatu yang menguntungkan dia gitu. Aku lagi belajar banget menghidupi yang namanya anti-fragility, Nas. Jadi anti-fragility itu sebenarnya konsep bisnis. Ada bukunya oleh Profesor Salem gitu, apa Taleb itu aku lupa. Si anti-fragility itu adalah konsep di mana kita mengambil keuntungan di tengah kerugian. Kayaknya licik ya, enggak sih? Itu kayak istilahnya kalau bisnis sekarang, pandemi kan rugiin banget ya. Tapi yang anti-fragility itu apa? Perusahaan masker, hand sanitizer, yang keuntungan buat mereka. Nah, ternyata semua orang itu bisa kok punya anti-fragility ini, gitu. Tinggal gimana kita mau jeli melihat aja keuntungannya, kayak gitu. Jadi, apapun yang terjadi, mau gap year, mau enggak, as long as we have the anti-fragility ini, bisa take advantage for everything, gitu. In a good way ya, in positive way, gitu. Terus Kak, ada yang nanya juga nih, kan dulu waktu kakak gap year, berarti kakak maksudnya telat 1 tahun kan ngambil kuliahnya. Terus pada saat kakak jadi mahasiswa baru, itu pasti kan kayak angkatannya tuh yang kayak, oh mereka lebih muda-muda, terus kakak yang kayak lebih tua sendiri, itu kakak canggung-canggung gak sih? Atau kayak kakak merasa kayak, ih kok gue tua sendiri ya gitu? Ya sempet ngerasa canggung sih, tapi gue gak mau menutupi fakta ya, karena emang faktanya gue mundur setahun. Tapi ketika gue membuka fakta itu pun pertamanya nggak kayak masa sih nggak mungkin lu gak aneh banget. Cuma ya udah sih yang gue percaya, gue pertamanya agak apa ya, canggung, awkward, dan kayak masa ini sih gitu. Tapi ya udah gitu loh, age is just a number
apalagi kalau cuma setahun, ya elah, itu kayak masih seumuran banget gak sih? Gitu. Anggap aja gue anak-anak yang apa sih apa sih lahir lahir di bulan awal atau bulan akhir gitu kan. Jadi kayak ya udah gitu. Santai aja, tenang gitu. Dan apa sih balik lagi sih kan namanya temenan, berteman, bersosialisasi itu kan nggak perlu apa ya terlalu mengkotak-kotakan lo lebih muda, lo lebih tua gitu-gitu. As long as we have the same value, kita nggak toxic, terus bisa saling membangun satu frekuensi nyambung, why not gitu. Yes, benar-benar. So age itu doesn't matter ya. Kalau kata audiens kita ada yang komen, age is just a number. So deep. So deep. Oke Kak, last question nih, dan ini pertanyaan yang benar-benar menarik banget. Waktu kakak lagi ngejalanin gap year, itu kakak ada rasa kayak gini nggak? Gue mau kuliah dulu, mungkin, tapi nanti setelah gue selesai ambil yang course itu, terus gue mau kuliah yang lain. Kakak sempat ada merasa kayak gitu nggak? Maksudnya gimana? Di degree yang sama? Jadi kayak kakak kan karena gap year nih, terus kan gap year itu kan 1 tahun kan, 1 tahun itu waktu yang lama. Ada nggak sih kayak muncul pikiran kayak, udahlah, gue ambil kuliah ini dulu, nanti kalau ini udah selesai baru gue lanjutin itu, gitu loh. Oh sempat. Waktu itu bahkan kayak aku udah nyari-nyari. Pokoknya waktu itu tuh aku entah kenapa pas awal-awal banget. Waktu itu aku belum enjoy sama kampusku yang di apa namanya yang sebelumnya. Tuh gue belum enjoy karena masih awal-awal dan masih anxious kan. Makin kesini teman-teman banyak keterima di kampus impian, sementara gue end up kayaknya gini aja gitu. Iya. Karena sempet kayak gitu, terus kayak bukan major sih. Kalau major masih pengen yang kesehatan waktu itu, tapi lebih ke univ. Kayak pokoknya gue harus keluarlah dari Salatiga, gue gitu. Waktu itu gitu. Sampai nyari-nyari, udah nggak rasional sih, kayak nggak memikirkan apa ya kemampuan keluarga juga waktu itu bahkan kayaknya. Terus akhirnya ngomong ke ortuku, terus papaku ngomong gini, Dek, kalau tentara itu ya, mau perang, mereka tuh cuma fokus sama satu target doang. Gak usah lihat kanan sama kiri gitu. Karena kalau misalkan mereka lihat kanan sama kiri, ada serangan apa, ada halangan apa, ya udah mati di jalan gitu. Makanya harus fokus ke targetnya kayak gitu. Terus ya udahlah kamu percaya aja, maksimalin aja, kejar targetnya, nggak usah backup plan yang karena kamu takut doang gitu. Maksudnya kayak aku ada backup plan sih waktu itu, tapi backup plan-nya benar-benar backup gitu. Because I know what I do gitu. Cuma yang aku minta ini, yang mau kuliah ini aja Din, ini apa, yang penting keluar dari kota gitu kan, pengen merantau gitu. Itu tuh papaku ngomong gitu, jadi kayak ini kelihatan banget kamu cari alternatif hanya karena kamu ragu dan hanya karena kamu apa namanya terpengaruh sama kehidupan orang lain gitu. Jadi mending enggak. Oke. Karena jujur aku sendiri, kayak dulu aku juga pengen jadi dokter. Tapi karena faktor yang... Iya, jadi ceritanya tuh mau jadi dokter, tapi karena faktor orang tua nggak kasih, akhirnya aku misalnya ambil bisnis, orang tua yang satu lagi nggak kasih, jadi ya udah akhirnya aku cari alternatif, di mana yang kedua-duanya itu bisa. Jadi kan kalau masak juga sama-sama yang pisau lah ya. Terus kayak ada bisnisnya juga, ya udah lah ya. Bedanya kalau dokter kan bedah orang ya, kalau aku bedah ayam gitu kan. Boleh. Oke deh, Kak. Aku sekarang mau ngucapin terima kasih banget udah bersedia jadi speaker di Before 25. Walaupun kayak kakak tuh sibuk, ada pegang kuliah, pegang bicara proses, tapi kami benar-benar berterima kasih banget karena udah bisa luangin waktunya. Juga benar-benar sharing kakak itu bagus banget. Sekarang kita tahu kayak gap year itu it's something yang good, it's not something yang bad atau something yang kayak
menurut kita yang tadinya kita tertinggal atau apa. Jadi karena sharing kakak, sekarang kita benar-benar terbless banget. Terima kasih banget. Mungkin kita bisa sharing-sharing lagi di topik-topik lainnya untuk ke depan. Sure, sure. I'll see you next time. Bye-bye, See you. Kak. Makasih Thank ya. you. Dah. Yeah. Stay tune di Before 25 ya, guys. Yes, stay Dah. tuned. Nah, okay. Guys, before I end this live, I just wanna remind you all kalau misalnya besok kita juga banyak lagi topik-topik yang seru-seru. Terus kayak we're gonna start juga kayak biasanya jam 9 dan bisa dicek nanti di IG-nya Before 25 untuk jadwalnya, untuk siapa sih speakernya dan kayak untuk topik-topiknya itu apa. Thank you so much for joining. Thank you so much yang udah luangin waktunya, yang udah stay tuned di Before 25. And this live is going to be the last session for today. So I hope you guys are having a good night. I'll see you guys later. See you guys next time. Bye bye.